Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan rangkaian kegiatan Ramadan, mulai puasa, tadarus, tarawih, termasuk diantaranya ta'lim subuh. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata semua ibadah yang ada dalam Islam, karena manfaatnya besar bagi umat manusia, setelah diteliti secara ilmiah, maka dia ini menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia. Contoh, rukun Islam itu kan diawali dari syahadat. Yang kedua sholat. Contoh sholat, banyak para ilmuwan, termasuk ilmuwan penemu teori quantum touch, yaitu teori kesehatan yang mencoba melakukan koreksi di dalam tubuh jika mengalami error. Dia mengatakan cara terbaik untuk memperbaiki kondisi tubuh itu adalah sholat. Sehingga dia kalau sakit itu mesti sholat. Bahkan waktu datang ke Indonesia, dia ngomong, mungkin sholat saya ini jauh lebih baik dibandingkan sholat orang Islam sendiri. Saking yakinnya dia. Tapi dia tidak masuk Islam. Jadi kalau ruku itu dia itu lama seperti rukunya Nabi, dan ininya benar-benar lurus. Secara medis, ketika sujud itu aliran darah ke otak akan berjalan sempurna jika minimal 7 detik. Jadi Bapak Ibu kalau sujud itu minimal 7 detik, maka aliran darah ke otak itu akan berjalan secara sempurna. Dan dia praktekkan itu semua. Kalau dia sakit, tidak enak badan, dia tahajud. Non-muslim aja tahajud, memanfaatkan itu untuk sehat. Begitu pula puasa. Puasa itu sekarang menjadi detox ya, yang paling murah, membersihkan kolon, usus yang paling murah, tidak pakai modal. Sebab saluran pencernaan itu sempurna membersihkan, mengunyah makanan itu membutuhkan waktu 8 jam. Jadi Bapak Ibu kalau pagi makan jam 7, berarti nanti jam tambah 8 jam berapa berarti? Jam 3. Jam 3 itu baru semua makanan yang kita makan itu habis. Lah kita ini yang makan pagi belum habis, tumpuk lagi makan siang, sehingga kerjanya ini tidak berhenti-berhenti. Waktu istirahat yang paling baik adalah puasa. Sehingga dokter menyarankan jika kamu sakit mah itu kan tidak boleh telat makan. Justru disyaratkan untuk puasa, tapi puasanya jangan puasa sembarangan, puasa seperti puasanya Nabi. Yaitu kalau sahur mepet-mepet subuh, kalau buka awali dengan minum dan 3 butir kurma. Kenapa kok harus kurma? Kurma ini monosakarida. Kalau lambung ini istirahat cukup panjang selama 14 jam, jika diberi polisakarida, makanan yang macam-macam itu kerjanya terlalu berat. Seperti digebui, bangunkan pakai penjalin. Nah,
sehingga mestinya setelah istirahat ini menjadi sehat, kerjanya tidak terlalu berat. Menjadi berat jika langsung digaspol makannya, ode-ode, gedang goreng, pokoknya mlebu kabeh, tahu isi ya. Tapi kalau mengawali seperti cara Nabi mengawali puasa itu, minum, kemudian makan 3 kurma atau 5 kurma, maka lambung ini tidak akan terluka, tergores karena kerja beratnya. Nah, setelah makan kurma, minum, baru kemudian istirahat dulu. Istirahatnya bentuknya ya sholat maghrib itu, kurang lebih 30 menit selesai baru makan besar. Jadi buka itu tidak langsung yote ya, kemudian bener makan kurmanya makan, tapi langsung diserundul ode-ode, tahu isi, tidak jadi istirahat. Nah, jika ini dilakukan, kata dokter-dokter itu ya, maka siapa yang sakit mah kurang lebih 4-5 hari dia akan sembuh. Berarti sebenarnya ibadah yang kita miliki ini punya dampak terhadap tubuh. Yang ketiga, zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang semua agama, ya, dan bukan hanya agama, manusia mana saja itu percaya bahwa siapa memberi akan menuai. Ya, teori memberi ini menjadi teori umum, bukan hanya milik orang Islam. Pokoknya siapa saja yang mau bersedekah, maka kelak dia akan mendapatkan kembalian yang lebih besar. Bapak Ibu kalau tanya kepada para konglomerat itu, dia takut kalau sampai tidak bersedekah, karena dianggap jika tidak bersedekah rezekinya akan terhambat. Kira-kira kalau ini dilaksanakan oleh orang yang tidak beragama pun bisa terjadi enggak? Memberi dia pasti akan dapat balen. Bisa enggak? Bisa. Apa bedanya dengan kita? Kita ini juga memberi, ya, nanti akan kembali ke kita. Malah kembalinya banyak. Sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Kata Al-Quran, nanti akan diberi ganjaran seperti 7 tangkai yang isinya 100 biji. Berarti 700 kali lipat balasannya. Nah, kalau Islam itu mengajarkan itu dimanfaatkan oleh orang lain yang ternyata bermanfaat untuk hidupnya, lalu umat Islam tidak mau melakukan itu, yang rugi kita sendiri. Sesungguhnya aturan dalam agama itu justru bukan untuk merusak manusianya, tapi menyehatkan dan memperbaiki hidup manusia. Ini seandainya orang yang puasa tadi melaksanakan puasa seperti puasanya Nabi, terus karena ingin sembuh dari mah, dosa-dosanya yang lalu diampuni tidak, Pak? Ya, Pak. Ini ada orang, ya, karena dia sakit dan dikasih advice oleh dokter, kamu puasa saja, tapi puasanya seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kira-kira dosanya yang lalu diampuni tidak, Pak? Apa? Diampuni. Iya, Pak. Diampuni. Ya kalau begitu tidak usah jadi muslim pun diampuni. Iya enggak? Itu yang kata Nabi, siapa sih orang yang puasa tapi ganjarannya diampuni dosanya, yaitu imanan wahtisab. Jadi syarat untuk mendapatkan ampunan itu harus karena ini perintah Allah dan saya menjalankan perintahnya.
Kalau tidak ada itu, tidak bisa dapat ampunan. Kalau semua manfaat yang diambil dari sholat, yaitu soal sehat tadi itu didapat, tapi dia melakukan karena untuk sehat, maka tidak berarti dia dapat pahala. Tidak. Orang yang puasa itu pun untuk apa? Untuk sehat apa untuk menjalankan perintah Allah? Kalau dia menjalankan perintah Allah pasti dapat sehat. Tapi kalau dapat sehat belum tentu dapat ampunan dosa. Jadi jangan sampai dikatakan mereka dapat, meskipun orang Inggris tadi yang menemukan kuantum touch itu sholat tahajudnya baik, ya cara geraknya itu dimaksimalkan. Jadi kalau dia takbir itu Pak, takbir itu dimaksimalkan begini sampai belikatnya ini gerak gini ya, karena membuka rongga dada. Dia berdasarkan hadis Nabi ya, mencoba mempraktekkan cara sholat yang pas itu, sehingga rasa sesek kemudian dada ini serasa sempit itu terbuka kembali. Kalau sujud, kalau sendirian Nabi itu kan sampai ketiaknya kelihatan. Nah, dia praktekkan betul dan sehat, memang sehat. Tapi sehatnya itu tidak menghasilkan pahala karena dia belum bersyahadat. Kenapa rukun Islam itu ditaruh? Yang pertama diberi apa? Syahadat itu ditaruh di nomor 1. Karena semua ibadah apapun itu berdampak baik kepada manusia, tapi tidak berdampak baik bagi akhirat orang itu jika belum syahadat. Syahadat ini kuncinya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi orang yang rugi jika tidak melaksanakan ibadah, jika kemudian orang lain memanfaatkan ibadah kita ini untuk kepentingan kesehatan dia, tapi kita sendiri tidak melakukan. Ya, di Kristen itu dikenal istilah persepuluhan. Tahu persepuluhan Pak ya? Pokoknya rezeki dari mana saja itu langsung 10%-nya diberikan kepada gereja. Sedangkan kita berapa persen Pak? 2,5 tok. 2,5 saja. Ya, tapi berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak orang Cina itu yang miskin dibandingkan orang Jawa yang miskin? Banyak yang mana? Jawanya Pak? Orang Cina banyak yang kaya itu salah satunya meyakini bahwa kalau dia tidak mengeluarkan 10%, rezekinya akan terhambat. Apa karena dia menjalankan ajaran agama? Karena oleh Allah ini dijadikan sunatullah. Pokoknya siapa saja yang memberi, maka dia akan menuai. Nah, ini yang tanpa beragama pun kalau itu dilakukan pasti ada manfaatnya. Hanya dia tidak berdampak kepada pahala. Kenapa kita ini selalu mengawali kegiatan itu malayu'dan bi bismillahi fahuwa aqta. Siapa yang mengawali pekerjaan itu tidak mengucapkan basmalah, maka keberkahannya akan terputus. Karena di dalam basmalah itu ada Rahman, ada Rahim. Rahman ini kasih sayang Allah yang diberikan untuk siapa saja. Kalau ada orang puasa dia dapat sehat, ini Rahman. Orang sholat dapat sehat, ini Rahman. Orang sedekah dia kaya, ini Rahman. Sedangkan Rahimnya ini dia akan menempati tempat yang mulia kelak, yaitu surga Allah, yang hanya diberikan bagi mereka yang melakukan seluruh kegiatan karena Allah. Ya, kalau tidak diawali dengan basmalah, dia masih dapat rahmat. Buktinya orang Inggris tadi ya, tapi dia tidak mungkin dapat rahmat. Dia dapat rahman
dan dia kehilangan keberkahan atau kurang berkahnya karena ada satu hal yang ia butuhkan tapi tidak merasa butuh, yaitu tentang ketentraman hati. Nah, ketentraman hati ini didapat dari mana? Ya dengan imanan wahtisaban, yaitu dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya ngejar pahala saja, itu juga keliru. Ya, ini bukan karena menjalankan perintah Allah tapi ngejar pahala. Contohnya, ya, ada hadis yang berbunyi begini: Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yaqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi orang makan orang yang berpuasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Bapak Ibu, enak mana? Tidak makan mulai subuh sampai maghrib dengan beli nasi 10.000 diberikan ke orang yang puasa, pahala bodoh. Pilih mana, Pak? Dua-duanya. Oh iya, itu yang ngerti agama. Kalau orang yang akuntan pahala, ya poso ya pahala sakmono. Memberi makan orang yang berpuasa juga sama, pahalanya seperti kita berpuasa. Seperti siapa yang berpuasa? Ya, seperti siapa yang berpuasa. Jadi kenapa Nabi menyebut man fatara shaiman? Shaiman itu orang yang berpuasa. Mungkin puasanya Pak Uun dengan puasanya Pak Samsul itu bisa beda. Pak Uun karena bolak-balik. Ini contoh ya, Pak. Ketika berjualan ternyata banyak yang dibully, kadang-kadang muncul ucapan yang kurang baik. Nah, derajat puasanya bisa beda dengan Pak Samsul. Memberi makan Pak Uun, memberi buka puasa Pak Uun dengan memberi buka puasa Pak Samsul. Pak Samsul ini bisa dapat derajat 20 misalkan. Pak Uun karena sempat murang-muring, puasanya dapat 19. Nah, kita dapat yang 19 itu kalau memberi makan Pak Uun. Kenapa memberi makan orang yang beriman bisa menjaga mulut ketika puasa itu lebih menguntungkan dibandingkan orang yang suka nyombe. Orang Surabaya nyombe yang ngedabrus kemana-mana. Nah, karena derajat puasanya itu berbeda. Maksudnya begini, jadi kita ini menjalankan segala sesuatu itu tidak boleh lepas dari untuk apa? Yaitu untuk menjalankan perintah Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lepas dari itu kita kehilangan rahim, kehilangan untuk mendapatkan kasih sayang Allah karena keimanan. Kita dapat rahmannya. Ya, apa sih ibadah yang tidak bermanfaat begitu? Tidak ada. Semua ibadah pasti bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau orang itu tidak berpuasa, hanya bayar memberi makan orang yang berpuasa, maka dia kehilangan manfaat untuk dirinya. Orang lain saja berpuasa, yang non muslim, kenapa kita tidak? Karena itu Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kamu lebih baik berpuasa dibanding hanya bayar fidyah, kan gitu ya. Maksudnya puasa itu bukan sekedar akan memberikan dampak pahala bagi kamu nanti juga akan menjadi sehat. Jadi ini bolak-balik ini. Bagi orang yang malas puasa atau uzur puasa itu bisa bayar fidyah, tapi Allah tetap menegaskan, sudahlah puasa saja kamu lebih baik. Wa antasum khairul lakum, karena dampaknya untuk diri. Ya, ini tidak usah lama-lama Pak Un ya. Ya, jadi
kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah, kita ini akan diberi pahala oleh Allah jika kita sudah tekan kontrak dengan Allah. Tekan kontraknya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dengan syahadat. Kalau sudah syahadat, baik sholatnya yang menyehatkan tadi, puasa yang menyehatkan, atau zakat yang rezekani tadi itu akan berdampak dunia dan akhirat. Ya, tidak ada orang yang akan digaji oleh PLN jika dia tidak pernah tekan kontrak kerja sebagai pegawai PLN, meskipun dandani listrik sak kampung. Ya, begitu pula andaikan ada orang melakukan ibadahnya umat Islam, dia baik dengan tetangga, suka menyantuni fakir miskin, tapi kalau dia belum tekan kontrak dengan Allah lewat syahadat, maka dia belum diberi hak, belum digaji oleh Allah berupa pahala untuk akhiratnya. Itu bedanya puasa orang-orang yang ingin sehat dengan puasa orang-orang yang beriman seperti kita itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.